Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di... Pada saat ini, di antara beberapa orang yang berdiri di balik pembatasan yang melihat ke medan perang, tampak berdiskusi satu sama lainnya. Sepertinya Yang Mulia merasa memiliki peluang untuk menang, meskipun identitas Susing dan Sue masih sedikit lebih buruk dari kita. Tapi seharusnya mereka lebih dari cukup untuk menghadapi apa yang disebut reinkarnasi Sun Sang. Tapi saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Karena seharusnya reinkarnasi Yang Mulia ini tidak sesederhana itu. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka berdua akan jatuh ke tangannya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi menyeramkan di antara alisnya, tetapi dia juga memiliki kekuatan. Namun begitu orang ini berbicara, yang lain menunjukkan rasa hormat, dan tidak ada yang berani membantah sepatah kata pun. Saudara Wansan memang memiliki visi jangka panjang, namun kami sombong. Jika Saudara Wansan mengambil tindakan, Anda pasti akan dapat langsung melenyapkannya. Itu wajar, lagi pula orang kuat tingkat ketiga di seluruh sensi jarang terjadi, dan hampir tidak ada orang yang memiliki 9 sumber asa penuh. Jadi bisa dibayangkan seperti apa dunia sensi nantinya, jika mereka terlalu lemah. Begitu pasukan utama masuk, ini akan menjadi pertempuran tanpa ketegangan apapun. Pria bernama Suwansan memiliki wajah yang dingin, tapi dia tidak ingin perhatikan kata-kata menyanjung ini, karena dia tahu bahwa hanya karena dia lebih kuat, mereka membuat kata-kata itu menyanjungnya. Jika reinkarnasi Yang Mulianya berada di tingkat pertama keabadian dewa, itu benar-benar membuka mata saya, dan itu seperti yang dirumorkan bahwa reinkarnasi Yang Mulia sangat lemah, sehingga Anda harus berlutut di hadapan Yang Mulia Su. Yang Mulia Su akan berjanji untuk menjaga Anda selama 100 tahun. Jadi bagaimana Anda bisa bersikap seperti ini? Kata Susing sambil mencibir. Sepertinya dia telah memasuki kondisi siap bertarung, dan seluruh pikirannya menjadi sedikit gila. Jadi kata-katanya juga sangat arogan. Yang Mulia, sebenarnya ada seberapa anak yang telah dilahirkan oleh Bibi Sukian. Dan saya sudah membunuh begitu banyak orang. Mendengar itu, Xiaoyan mencubit dagunya untuk menenangkan diri, dan dia memandang kedua orang yang tingginya 1 kaki dan kurus di depannya. Kemudian dia berkata perlahan, Anda sebenarnya tahu nama orang itu, dan Anda baru saja membunuh beberapa sampah, jadi mereka pantas untuk mati. Hanya saja sialnya Anda bertemu mereka. Tapi ingat, saya ingin membunuh Anda hari ini bukan untuk membalas dendam mereka, tapi karena Yang Mulia kedua ingin membunuh Anda. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini dan menatap Sue dan kemudian ke Susing. Itu sebabnya Anda begitu gila, bahkan tidak berani bertarung sendirian dengan saya dan perlu bergabung dengan saudara Anda. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, kelopak mata Susing bergerak-gerak, kemudian pedang hitam di belakangnya terus bergetar, seolah-olah dia akan meninggalkan tubuhnya dan membunuh seseorang kapan saja. Apakah menurut Anda saya takut? Ini hanya untuk menghormati status Anda, dan bukan karena saya tidak bisa membunuh Anda sendirian. Sue, minggirlah sekarang, saya bisa membunuhnya sendiri. Pada saat ini, Susing tampaknya mendapatkan kepercayaan diri. Energi dan darahnya meningkat, rasa obsesi menyebar, dan niat membunuhnya langsung menyelimuti Xiaoyan. Adapun Sue, seolah-olah dia sangat patuh. Namun meskipun dia terlihat jujur, tapi dia masih memandang Susing agak aneh, seolah-olah dia sedang memandang orang bodoh. Tapi dia tidak membantah dan benar-benar segera menyingkir. Tepat ketika melihat Sue mundur ke belakang, mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius, karena mereka berdua bertingkah agak aneh. Mereka jelas bisa bergabung, tapi justru dia tidak bergabung untuk melawannya. Bahkan dia mundur ke pinggir medan perang, sehingga mata Xiaoyan sedikit menyipit. Apapun yang terjadi, Anda harus mengawasinya, dan saya akan mengambil tindakan. Setelah berteriak kepada Sue, kekuatan penindas yang dahsyat menyapu. Kemudian tangan Susing menggenggamnya pedang pengejar jiwa kekosongan yang tergantung di belakangnya dan mengembun di telapak tangannya.
Ujung pedang tersebut dipenuhi dengan cahaya hitam dan kebencian yang kuat, berubah menjadi energi hitam yang tak terbatas dan menyebar secara tiba-tiba. Tepat Xiaoyan merasakan aura kebencian yang begitu kuat, itu membuat hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Meskipun itu juga merupakan pedang pengejar jiwa kekosongan, tapi itu benar-benar berbeda dari apa yang pernah Xiaoyan lihat sebelumnya. Ini seperti jurang di langit, karena Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk menyempurnakan pada pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan ini. Dan Xiaoyan tidak tahu sudah berapa banyak dewa yang telah terbunuh olehnya. Yang mulia, saya mendengar bahwa Anda adalah penjaga dunia sensi, tetapi jiwa kebencian yang mati di pedang saya, semuanya adalah makhluk sensi Anda. Mereka bahkan mati mengenaskan tanpa menunggu kedatangan yang mulia untuk menyelamatkan mereka. Oh ya, mereka mungkin tidak tahu bahwa yang mulia yang disembah oleh ribuan makhluk sensi hanya memiliki kekuatan keabadian dewa tingkat pertama, sehingga mereka menyanyiakan penantian mereka. Dan sekarang, bahkan lebih sulit lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi meskipun Anda telah menjadi legenda dunia sensi, sebaliknya Anda mengubah nama Anda menjadi Su. Sebelum Su Xing mengambil tindakan, dia mencoba menyerang jiwa Xiaoyan dengan kata-kata. Tapi nyatanya dia tidak mengetahui bahwa kata-kata tersebut tidak mempengaruhi Xiaoyan sama sekali. Karena itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan di tangan Su Xing. Bagaimanapun, niat membunuh di mata Xiaoyan sudah sangat kuat. Namun pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan di depannya, itu juga membuat Xiaoyan merasakan tekanan yang bisa mengancamnya. Tetapi pada saat ini, Rana Avatar Jangkrik Emas baru saja menerobos tingkat ketiga. Jika dia ingin bertarung tanpa rasa takut, dia harus khawatir untuk menggunakan penguasa besar 8 penghancuran yang sunyi. Karena dengan restu Dingmo, potensi penguasa berat Xiaoyan dapat dikeluarkan sepenuhnya. Segera 3 nyala api yang berbeda menyelimuti sekujur tubuh Xiaoyan, dan dengan ganas, kemudian Xiaoyan dengan cepat menuangkan semuanya ke dalam penguasa berat dengan gila-gilaan, yang membuat seluruh tubuh pengguna berat menjadi panas dan bersinar dengan cahaya warna-warni. Kemudian volumenya mulai membesar seolah-olah tidak mampu menyerap nyala api lagi. Setelah Xiaoyan menembus keabadian para dewa, kekuatan hati api Xiaoyan tidak lagi ditekan oleh alam. Jadi kekuatan aslinya juga sangat menakjubkan. Namun itu tidak seperti kekuatan biasa lainnya, karena kekuatan hati api dan jantung guntur tidak banyak berubah, karena mereka sendiri tidak memperlakukan perubahan apapun. Mereka hanya meledakkan kekuatan mereka untuk menghancurkan segalanya, tapi tanpa restu dari Dingmo untuk mengurangi pasukannya, hal itu tidak akan ada habisnya. Setelah penguasa berat selesai menyerap kekuatan 3 hati api, meskipun Xiaoyan belum bergerak, tapi nyala api di kelilingnya tampak mendidih dan panas. Bahkan ketiadaan memiliki lapisan gelombang panas mulai terbakar. Seolah-olah ketiadaan itu menyala. Melihat pemandangan itu, Su Xing juga menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Karena ia menemukan bahwa setelah tekanan pada kekuatan jiwa kebencian menghilang, fluktuasi yang dikeluarkan juga kurang tepat. Jadi dia segera mengangkat tangannya sambil memegang pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan. Dan gemetar terus-menerus, kemudian dia menebas untuk membantu. Namun saat ini dia juga mendengar suara siulan di telinganya, dan matanya tiba-tiba bersinar, kemudian kegelapan langsung menyelimuti dirinya. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan teknik ini beberapa kali, tetapi di matanya masih mustahil baginya untuk memahaminya. Jadi teknik yang harus Xiaoyan tampilkan masih sama, jadi Xiaoyan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dalam pertarungan ini, saat Su Xing mengayunkan 1 tebasan, Xiaoyan harus memblokirnya dengan 3 tebasan. Tapi tebasan tidak mampu memblokirnya dan masih menyapu ke arahnya dengan ganas. Melihat itu, Xiaoyan mengayunkan penguasa beratnya dengan sangat lambat, tetapi kekuatan yang sangat luar biasa juga meletus darinya, dan itu seperti gunung berapi yang meletus. Kemudian api 3 warna berubah menjadi bayangan penguasa berat dengan kekuatan memusnahkan segalanya. Pada saat yang sama,
Bayangan penguasa berat juga mengeluarkan nyala api sepanjang 1000 kaki di hampaan. Namun meskipun cahaya pedang hitam Susing terlihat biasa-biasa saja, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya juga mencengangkan dan menakutkannya. Tuar! Sebuah ledakan keras bergema saat keduanya bertabrakan dengan keras yang membuat kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, nyala api dan cahaya hitam saling melahap, sehingga Susing seolah-olah terpana saat melihat itu. Matanya kosong dan dia belum terbangun dari keberuntuhan peradaban. Tepat ketika Xiaoyan melihat kesempatan itu, Xiaoyan segera mengayunkan penguasa berat dan langsung tebasan menampilkan tebasan kedua, yang membuat bahkan nyala api tebasan yang kedua lebih tebal dan lebih kuat untuk mendukung tebasan nyala api pertama dan langsung menabrak cahaya hitam dengan keras. Duar! Di bawah suara ledakan yang bergema, nyala api Xiaoyan menjadi lebih tajam. Bahkan cahaya hitam ditelan terus-menerus oleh nyala api Xiaoyan, yang menunjukkan bahwa tebasan Xiaoyan lebih unggul. Tetapi pada saat yang sama, Susing terbangun dan wajahnya berubah menjadi pucat. Bahkan ada ketakutan yang terlihat di matanya. Sue, ayo lakukan dengan cepat. Saat Susing berteriak, sosok Sue terlihat yang jelas mundur ke samping. Tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan, dan pada saat ini dia bergegas keluar dengan tinju di pinggangnya yang telah terisi untuk waktu yang lama dan dia langsung menuju ke arah Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.